Shalom, apa kabar teman-teman, rekan-rekan pelayanan anak-anak sekolah minggu atau pelayan tangan-tangan mungil? Semoga selalu semangat dan sehat pada masa pandemi COVID-19 ini. Teman-teman, melayani anak di masa ini tentu ada tantangan khusus. Tetapi kita bersyukur sebab kita tetap memiliki semangat dan pengharapan dalam pelayanan kita. Sebab anak-anak yang kita layani adalah anak-anak milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan memperkenan kita untuk boleh melayani mereka. Baiklah teman-teman, tentu masih ingat bahwa kita pernah dulu mengikuti temu raya pelayanan anak di Jawa Tengah. Ya, dan untuk menyemangati kita dalam pelayanan kita dalam masa pandemi ini, bagaimana kalau kita sekali lagi mendengarkan lagu Mars Depara dan tentu lagu Mars kita pelayan tangan-tangan mungil di seluruh Indonesia. Ayo mari kita bernyanyi bersama-sama. Check it out. Pasti masih ingat ya. Wah, itu acara itu sangat-sangat menyenangkan waktu itu dan terus menghangat di hati kita dalam pelayanan kita di sepanjang tahun-tahun yang boleh kita lalui hingga saat ini. Terima kasih untuk kakak-kakak di Depara yang telah memfasilitasi temu raya pelayanan anak sehingga kita boleh terus survive dalam pelayanan anak hingga saat ini. Baik teman-teman semuanya, apa alasan bagi kita untuk terus melayani anak-anak di musim pandemi ini? Di masa pandemi ini. Sebenarnya ada banyak alasan bagi kita untuk mengabaikan pelayanan anak. Misalnya situasi yang tidak mendukung, apalagi kita tidak bisa bertemu dengan anak-anak. Tetapi itu bukan alasan bagi kita untuk mengabaikan pelayanan anak. Sebab kenapa? Sekali lagi, anak-anak itu sangat-sangat penting di mata Tuhan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang sangat berharga bagi Tuhan dan mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Untuk itu, demi menyemangati kita lagi, mari kita dengarkan suara anak-anak. Bagaimanakah mereka melihat pelayanan sekolah minggu yang kakak-kakak berikan. Dan semoga yang mereka sampaikan menjadi semangat bagi kita untuk terus melayani tangan-tangan mungil. Dokumen ini adalah dari Depara yang dibagikan pada waktu temu raya pelayanan anak. Dan kalau kita mengingatnya atau melihatnya sekali lagi, semoga menghangatkan kembali semangat kita di pelayanan anak di masa pandemi ini. Mari kita dengarkan anak-anak ini. Sangat luar biasa. Yang menarik. Nah, cukup menarik. Iya, Menarik. yang menarik. Sekolah minggu kita menarik. Menarik. Karena kami bisa belajar tentang Tuhan. Jadi sekolah minggu kami. Karena guru-gurunya menyenangkan. Karena setiap video itu seperti salah satunya videonya seru, terus ada kuisnya, ada gagisnya. Mulai dari materi pembelajaran yang menarik karena kita bisa belajar bersama dengan teman-teman selama dari sekolah minggu berlangsung. Ya, karena bagi gurunya seru. Karena
mempunyai teman banyak dan bisa belajar bersama. Rasanya guru-gurunya baik, bisa ketemu teman-teman. Mazmur 90 ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diciptakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Allah ada. Mazmur 119 ayat 160. Dasar ilmu adalah kebenaran dan segala umum yang adil dan selama-lamanya. Mazmur 90 ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Allah Allah. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang berdosa tapi ujungnya meninggal. 2 Timotius 3:16. Segala proses yang dilakukan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 1 Tesalonika 5 ayat 16 yang bunyinya sukacitalah senantiasa. Mazmur 111 ayat 1. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan senang hati. Punya ruangan sendiri dan juga punya biaya yang bagus. Yang diharapkan sih bisa menambahkan teman-teman yang baru. Hasilnya banyakin. Terus soalnya dikit. Aku sih harapkan mendapatkan kursi baru karena biasanya duduknya di kafe. Mempunyai gedung yang bagus, gereja yang bagus, mempunyai alat musik. AC baru dalam kursi baru bersama ini karena duduknya di kafe. Yang saya harapkan bisa menambah ruang sekolah guru, menambah murid baru supaya tambah banyak lagi. Ada orang yang mempunyai karya musik dan profesional tetap gereja tetap di sini. Anak-anak sekolah minggu itu dapat bertumbuh dan di dalam Tuhan. Oke, kakak-kakak semuanya, tadi sudah mendengar suara anak sekolah minggu kita yang tentu itu anak-anak sekolah minggu yang ada di Jakarta kalau tidak salah ya. Wow, tadi kalau melihat kerinduan mereka, pertama-tama dulu apa yang mereka rasakan tentang pelayanan sekolah minggu itu sangat memotivasi kita banget ya. Dan kemudian yang bikin saya terharu adalah apa harapan mereka tentang sekolah minggu mereka. Jikalau pertanyaannya dibuat begini ya, dan ditanyakan kepada anak sekolah minggu, apa harapanmu untuk pelayanan sekolah minggu di masa pandemi ini? Pasti mereka bertanya, kami ingin selalu dan senantiasa dilayani. Ya, itu menggugah saya sekali. Teman-teman, itulah kerinduan anak-anak pastinya. Tentu mereka ingin terus dilayani di masa pandemi ini. Dan pertanyaannya, apakah kita terus setia melayani mereka di masa pandemi ini? Meski banyak alasan bagi kita sebenarnya untuk ya kita menyerah. Karena kenapa? Kita sangat terbatas dengan apapun juga di masa ini. Tetapi saya ingin kita saling memotivasi melalui kesempatan ini. Saya kembali men-sharingkan kepada kita teman-teman, apa alasan kita untuk terus melayani anak dan bagaimana kita paling tidak mengusahakan sesuatu bagi mereka untuk masa yang sulit ini. Baiklah, beberapa slide di depan adalah slide yang kita dapatkan juga waktu temu raya pelayanan anak, dan anggap saja ini sedang menghangatkan kembali semangat dan ingatan kita untuk pelayanan anak. Mari kita melihat beberapa slide. Oke, di masa pandemi setia melayani anak. Namun sebelumnya dulu kepada teman-teman pelayan anak dan kepada semua yang menonton video ini, boleh minta tolong untuk subscribe daripada channel YouTube GAISE dengan tujuan supaya channel ini boleh dibangun terus dan paling tidak ya ada wadah atau tempat bagi kita untuk sharing. Dan kemudian teman-teman, bagi yang memang mungkin sedang kebingungan mencari materi kurikulum untuk pelayanan anak di sekolah minggunya, dan di sini saya ada pegang kurikulum Depara. Nah, teman-teman,
kurikulum ini melayani tangan-tangan mungil. Dan ini sangat bagus sekali, saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk memesannya jikalau belum memiliki. Ini sangat-sangat bagus sekali untuk kita pakai sebagai panduan pelayanan anak di masa pandemi ini. Karena di sini ceritanya ada, ayat hafalannya ada, langkah-langkah untuk menyampaikan cerita ada, bahkan kreativitasnya juga ada dan sangat-sangat mudah untuk diikuti. Untuk itu kepada teman-teman yang belum memiliki buku ini, silakan pesan. Kalau di Kalimantan Barat 2 bisa pesan lewat ketua biro dan bisa juga lewat saya. Oke. Dan atau bisa langsung menghubungi ke Depara ya. Langsung saja bisa dikirimkan nanti. Baiklah teman-teman, itu sedikit rekomendasi tentang buku yang bisa kita pakai di masa pelayanan kita di sekolah minggu. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan subscribe dan berkenan membantu untuk membangun channel YouTube kita ini. Oke teman-teman, melayani anak di masa pandemi ini adalah sesuatu yang harus terus kita perjuangkan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap cinta kasih kita kepada anak-anak. Mari kita melihat mengapa kita harus melayani anak dan mengusahakan apapun juga, berapapun harga yang dibayar untuk melayani anak di musim pandemi ini teman-teman. Oke. Mari kita lihat beberapa alasan yang sangat-sangat penting bagi kita semua. Mengapa melayani anak? Itu sebuah pertanyaan besar ya. Mengapa melayani anak apalagi di masa yang sulit? Kenapa harus setia melayani mereka? Kenapa tidak biarkan saja? Wah. Teman-teman, ini adalah satu alasan pertama bagi kita untuk terus bergembira, bersemangat dalam melayani anak itu. Anak-anak adalah target kasih Allah. Ya, anak-anak itu adalah target, mengerti ya target itu ya? Target itu adalah tujuan kasih Allah. Jadi Allah mengasihi anak-anak. Jadi Tuhan tidak hanya mengasihi orang dewasa, tetapi anak-anak juga. Anak-anak sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya dia marah kepada murid-muridnya ketika waktu itu murid-murid berusaha menghalangi anak-anak untuk datang kepada Yesus. Kalau misalnya di masa pandemi ini kita juga coba tidak berpikir untuk melayani anak, dan misalnya di sana ada anak sekolah minggu kita, di hatinya dia berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya rindu sekali guru sekolah mingguku melayani kami di masa ini, apapun caranya deh. Lalu kita berpikir, aduh, sudahlah, tidak ada yang bisa saya perbuat untuk sekolah minggu ini. Mungkin juga Tuhan Yesus akan tegur kita kali ya. Dia bilang, wow, begitu ya. Sedikit saja ada pergumulan, ada tantangan, mau menyerah untuk anak-anak. Jangan menyerah untuk anak-anak, ayo melayani anak-anak. Karena mereka adalah target kasih daripada Allah itu sendiri. Teman-teman, hal yang kedua untuk kita pikirkan dan menjadi motivasi bagi kita, menjadi landasan bagi kita untuk tetap melayani di masa pandemi ini adalah anak adalah milik pusaka, warisan karunia Allah. Children are a gift from the Lord. Di dalam Alkitab dituliskan dalam Mazmur 127 ayat 3. Ya, anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Anak adalah warisan dan karunia dari Allah. Tentu bagi rekan-rekan yang sudah memiliki anak atau merindukan anak, pasti memiliki anak itu sesuatu yang sangat menggembirakan, yang sangat sukacitanya luar biasa. Artinya mereka itu begitu penting dan berharga, dan bagi Tuhan mereka adalah milik pusaka. Teman-teman, misalnya kita punya satu pusaka, biasa pusaka kita disimpan di mana? Pasti di tempat yang bagus ya, yang terjamin aman, dan kita tetap jaga dan peliharanya agar tetap dia terpelihara sebagai milik pusaka kita. Nah, anak-anak adalah milik pusaka. Mana mungkin kita akan membiarkan milik pusaka Allah yang dititipkan bagi kita dibiarkan begitu saja di masa ini? Tentu jangan, dan tidak mungkin untuk kita mengabaikan mereka. Ya, untuk itu teman-teman, mari kita bersemangat. Mari kita mencari cara, jalan untuk melayani anak-anak di masa ini. Oke. Nah, ketiga adalah anak-anak merupakan masa depan daripada gereja, ya. Dan juga mereka adalah pemimpin jemaat di masa yang akan datang. Sebenarnya kalau boleh dikatakan, sebenarnya anak-anak adalah gereja hari ini ya. Mereka adalah gereja hari ini, mereka adalah jemaat Tuhan hari ini, dan mereka adalah pemimpin juga hari ini. Mereka juga tidak hanya saja pemimpin di masa depan, juga bisa menjadi pemimpin di hari ini. Jadi kalau begitu pentingnya anak-anak dalam
sejarah generasi demi generasi, pergantian generasi, alangkah sangat-sangat perlu kita mempedulikan mereka di masa ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah dan tidak peduli kepada mereka. Teman-teman semuanya tentu masih ingat di awal-awal pelayanan dalam masa musim pandemi ini, kita banyak gereja mengusahakan pelayanan live streaming bagi jemaat dewasa, bagi jemaat secara umum. Satu pertanyaannya, adakah enggak di waktu itu ya, di pertama-tama itu kita kepikiran juga tentang, oh ya kita akan membuat juga pelayanan anak seperti itu. Kalau kita mengusahakan pelayanan anak untuk orang dewasa, bagi anak-anak juga harus, karena mereka adalah umat Tuhan juga. Ya di awal-awal saya sempat kelupaan, ya saya minta ampun kepada Tuhan tentang itu, dan setelah lihat sharing pelayanan teman-teman, kakak-kakak guru sekolah minggu dari tempat yang jauh, dan juga motivasi dari pemimpin-pemimpin kita tentang terus survive dalam pelayanan, akhirnya ya kita belajar untuk berbuat sebisa kita buat untuk anak-anak. Dan puji Tuhan itu bisa kita lakukan meski mungkin tidak sebaik daripada yang orang-orang lain kerjakan, tetapi yang kita tahu terbaik kita beri untuk mereka sebisa kita memberikan. Baik teman-teman semuanya, kita akan melihat. Jadi mementingkan pelayanan anak sama dengan kita mementingkan juga pelayanan yang lain pada umumnya dalam gereja. Itu sangat-sangat penting dan memiliki alasan yang juga sangat-sangat mendasar. Kenapa? Karena usia anak, kalau kita telah belajar dari jendela 4:14, kita mengetahui di sana bahwa usia 4 sampai 14 tahun adalah usia emas, di mana 85% ya orang-orang dalam hidupnya di usia itulah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu menjadi hal yang sangat-sangat penting bagi kita. Dan sekarang juga anak-anak usia 4-14 tahun itu, 4 sampai 14 tahun itu merupakan generasi yang cukup banyak di masa ini, di saat ini. Baik di gereja kita banyak anak-anak, di negara kita, di dunia juga ada banyak anak-anak. Itu sebabnya mari kita sekali lagi bersemangat dan peduli kepada pelayanan anak di masa pandemi. Ya, teman-teman, ada satu kebenaran firman Tuhan yang boleh terus menguatkan kita. Saya mengutip bebas dalam 2 Timotius 4 ayat 2a, dia katakan, baik atau tidak baik waktunya, tunaikan tugas pelayanan. Artinya apa? Ayo mari kita terus melayani Tuhan, secara khusus dalam pelayanan anak, meski mungkin situasi saat ini tidak mendukung seperti biasanya, tetapi sebenarnya Tuhan baik, Ia telah menaruh peristiwa ini di tengah-tengah kemajuan teknologi. Artinya apa? Kita sebenarnya bisa melayani anak dengan teknologi yang ada saat ini. Jadi apa yang kita bisa lakukan teman-teman? Satu peringatan untuk kita, jangan biarkan situasi menghalangi kita untuk melayani anak. Temukan solusi sebisa mungkin kita temukan, kita lakukan untuk masa pelayanan di pandemi ini. Jadi saya ingat ada satu dorongan dari pemimpin kita yang berkata, kita harus belajar berubah, dan dengan demikian kita bisa menemukan hal-hal yang bisa kita kerjakan di masa ini secara khusus dalam pelayanan anak. Jadi teman-teman, apa yang kita bisa lakukan? Beberapa solusi tips praktis lah begitu ya. Kita bisa melakukan pelayanan itu secara rekaman ya, kita buat rekaman. Pertama misalnya kita nyanyikan lagu dan misalnya bergerak. Misalnya lagu dan gerak ya. Misalnya guru sekolah minggu menyanyi dan bergerak dan direkam. Kemudian nanti itu disusun dalam satu upload, misalnya disusun, diedit dengan cerita firman Tuhan, ceritanya juga direkam, tentu dengan metode masing-masing. Kemudian buatlah ayat hafalan di sana, apalagi kalau kita sudah dibekali dengan Bible mnemonic, itu sangat menarik sekali bagi anak-anak untuk mempraktekannya, apalagi kalau direkam. Kemudian tentu kita harus bekerja sama dengan orang tua. Mari kita bekerja sama meminta orang tua, dan pastinya orang tua yang menjadikan anaknya sebagai milik pusakanya, pasti dia tidak akan mengabaikan kesempatan itu untuk menolong, membimbing anak-anak mengikuti pelayanan. Nah, teman-teman, tentu di masa ini kita harus banyak bekerja sama dengan orang-orang dalam gereja. Jadi kita perlu sharingkan pelayanan anak di WA group,
tentang jadwal kita menayangkan, apakah itu dalam bentuk tayangan di Facebook atau di live streaming di Facebook dan di YouTube, itu tergantung di situasi kita masing-masing. Yang penting itu bisa dikerjakan. Kemudian tetap kita jadwalkan pelayanan dalam setiap minggu kepada anak-anak, apakah di tengah minggu kah atau di hari Minggu juga. Kita cari waktu yang pas, yang bisa kita siapkan bersama. Kemudian sekali lagi minta orang tua untuk membimbing. Jadi teman-teman semuanya, kita sangat mungkin bisa untuk melayani anak-anak di masa pandemi ini. Mereka sangat menantikan pelayanan kita, mereka sangat rindu sekali. Pengalaman saya adalah di masa pandemi ini kami coba live streaming pelayanan anak, tetapi sebagian direkam. Kemudian rekaman itu nanti ditayangkan secara streaming. Kemudian juga ada rekaman yang dikirim. Jadi sangat bersyukur sekali sebab anak-anak antusias saat diminta mereka menghafal ayat, lalu direkam, lalu bernyanyi dan direkam. Dan orang tua juga menolong. Sangat terharu sekali. Dan ya paling tidak adalah kerinduan kita terobati juga untuk melihat anak-anak. Dan yang paling penting adalah anak-anak itu tetap ada dalam hubungan dengan Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau kita guru sekolah minggu boleh terus berusaha dan berjuang sebisa kita untuk melayani anak-anak di masa pandemi ini. Dan tentu dukungan orang tua juga sangat-sangat penting sekali. Jadi teman-teman semuanya, itu sedikit sharing bagi kita di kesempatan ini. Dan semoga bermanfaat, berguna bagi pelayanan kita. Sekali lagi, bagi teman-teman yang membutuhkan panduan pelayanan sekolah minggu, ini ada kurikulum, bisa teman-teman memilikinya dengan cara memesan di Depara atau di bironya masing-masing, di komisi pelayanan anak remajanya masing-masing. Dan teman-teman sekali lagi juga jangan lupa silakan subscribe daripada channel YouTube GAIC, dan semoga Tuhan memberkati kita, semakin meneguhkan kita dalam pelayanan kita. Haleluya. Amin. Salam tangan mungil.